Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setia Maulana. Saya berasal dari Fisika kelas B dalam pelajaran Quran dan Hadis. NIM saya 196.426, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur, yang berarti at-tadabuk, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Ibnu Al-Sahal mendefinisikan hadis al-mutawatir sebagai, yang artinya sesungguhnya mutawatir itu adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti, dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir. Lalu banyak perihal pendapat-pendapat hadis ini. Hadis al-mutawatir ini menurut salah satu sumber, yakni Ajaz Al-Khatib, memilih definisi bahwa hadis al-mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan bersepakat untuk melakukan kebohongan, kedustaan dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka dari awal sanad sampai kepada akhir sanad, dengan syarat tidak rusak atau kurang perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kedustaan atau kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Perihal kriteria hadis mutawatir, yakni pertama, jumlah perawinya harus banyak. Kedua, perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabaqat atau generasi sanad. Yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan adat, para perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta, dalam artian mereka terkenal akan amanahnya, dapat dipercaya, dan tidak mungkin melakukan kebohongan atas hadis yang mereka riwayatkan. Lalu yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera, dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis, seperti kata sami'na, kami telah mendengar, ra'aina, kami telah melihat, dan lain sebagainya. Adapun jika sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat hudus atau baharu, maka hadis tersebut tidak dinamakan mutawatir. Sedangkan syarat yang lain seperti jumlah perawinya harus banyak, perawinya harus sama-sama tabaqat, dan secara rasional mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ini merupakan kriteria yang tidak berkaitan keabsahannya dengan panca indera. Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa hadis itu mutawatir, yakni harus menggunakan panca indera. Sebab dengan panca indera dapat dengan jelas dan mudah untuk dipastikan kebenarannya. Sebagai contohnya, ro'aina, kami melihat, sami'na, kami mendengar ucapan-ucapan dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Adapun juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh hadis mutawatir, yaitu pertama, isi hadis itu harus mengenai hal-hal yang dapat dicapai dengan panca indera. Kedua, orang yang menceritakannya harus sejumlah
orang yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin untuk berdusta. Dan ketiga, pemberita-pemberita itu terdapat pada semua generasi yang sama. Lalu yang ketiga, perihal macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi kurang lebih yakni hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya berbicara kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghobari diceritakan lagi oleh Abu Awanah dari Abi Hasin dari Abi Sholih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu mutawatir dikatakan lafdiyah bila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa pengertian dari hadis mutawatir lafdi adalah hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maksudnya. Lalu yang berikutnya yakni mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai qadar mustarak atau titik bersamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir maknawi. Artinya yakni hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tapi dapat diambil makna-makna umumnya. Contohnya seperti yang hadis berikut yang artinya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam surat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya, dalam artian sangat tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis mengangkat tangan dalam berdoa dalam penelitian Asyuyuti terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam beberapa kondisi yang berbeda, seperti dalam salat istisqa, pada saat ada hujan angin ribut, dalam suatu pertempuran dan lain sebagainya. Maka disimpulkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi yang berbeda tersebut. Lalu yang ketiga yakni mutawatir amali. Mutawatir amali artinya sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhnya, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contohnya yakni berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma. Dan hukum kedudukan hadis mutawatir yakni qat'i al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang durudi atau pasti. Oleh karenanya adalah wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula orang yang menolak hadis mutawatir dihukumkan kafir adalah makbul. Dan karena itu pembahasan mengenai keadaan para perawinya tak perlu diperlukan lagi. Yang kedua yakni perihal hadis ahad. Hadis ahad ini artinya satu, khabar al-wahid adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sedangkan pendapat hadis lain, kata ahad berbentuk plural, jamak dari ahad dengan makna wahid, satu, tunggal atau esa. Hadis atau khabar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan dipanjangkan bacaan ahad, mempunyai makna satuan. Nilai angka satuan tidak mesti satu, tetapi dari 1 sampai 9. Dalam bahasa Arab, khobar ahad bertikat dalam susunan memasukkan bentuk 2 tasniyah dan bentuk banyak jamak karena pengertiannya adalah khobar yang tidak berupa jumlah kalimat sempurna dan tidak serupa dengannya. Lalu perihal macam-macam hadis ahad ya.
perihal macam-macam hadis ahad ada 3, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pertama, hadis masyhur, yakni secara bahasa artinya isim maf'ul dari syahara, yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Lalu yang berikutnya yakni hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asyarif atau al-qawiyyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang, atau bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkat sanad. Contohnya yakni perihal dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis tersebut termasuk salah satu contoh hadis aziz. Lalu yang ketiga yakni perihal hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa adalah ba'idun anil watani, yang jauh dari tanah air, dan kalimat yang suka dipahami. Adapun menurut istilah, artinya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dalam pengertian lain, hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian itu terjadi. Penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu dapat mengenai orangnya, dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan rawi, itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Salah satu contoh hadis gharib adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis gharib pun terbagi menjadi 2, yakni gharib hadis gharib mutalak dan gharib nisbi. Gharib mutalak artinya hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Lalu yang kedua, gharib nisbi artinya hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis gharib nisbi ini hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad, perawi pada tingkat sahabat, namun pertengahannya sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. 3 pendapat ulama tentang hadis ahad dan macamnya, yakni yang pertama, segolongan ulama seperti Al-Qasayani sebagai ulama Dohiriyah dan Ibnu Daud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Lalu yang kedua, jumhur ulama usul menetapkan bahwa hadis ahad memberikan faedah, dan oleh karena itu hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesohihannya. Ketiga, sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Yang keempat, sebahagian muhaqqiqih menetapkan bahwa hadis ahad hanya wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, furu' ibadah, kafarat, dan hudud, namun tak digunakan dalam urusan akidah. Yang kelima, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad tidak menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Dan yang keenam, Ahluz Zahir, pengikut Daud Ibnu Ali Az-Zahiri, tidak membolehkan mentaskhihkan umum ayat-ayat Al-Quran dengan hadis ahad. Lalu yang berikutnya yakni perihal salah satu contoh hadis masyhur yang di kalangan ahli hadis, yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Contohnya adalah hadis yang berasal dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata, Muhammad ibnu Al-Fajr menceritakan kepada kami, Ibrahim ibnu Yusuf menceritakan kepada kami, An-Nadir ibnu Ash'ad menceritakan bahwa sayangnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga kecuali orang yang mempunyai rasa kasih sayang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mempunyai rasa kasih sayang. Beliau bersabda, yang dimaksud bukanlah kasih sayang salah seorang di antara kamu terhadap dirinya sendiri saja, akan tetapi rasa kasih sayang terhadap semua manusia, dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap semua manusia, dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap mereka kecuali karena Allah Ta'ala. Itu merupakan salah satu contoh hadis
yang memiliki 3 riwayat. Hadis ahad yang memiliki 3 riwayat. Demikian mungkin mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.